itu Allah kisahkan, pembuka kisah tentang beberapa orang pemuda. Ya, pemuda ini bukan pemuda biasa. Anak-anak muda yang dengan semangat yang tinggi ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berbeda nih, ya, bukan pemuda kebanyakan. Biasanya kalau orang sudah beranjak dari remaja kepada pemuda, itu kan dunianya ingin dunia eksistensinya itu tampil. Ingin menampilkan keberadaan dirinya, ingin diakui. Ada yang ingin diakui dengan cara yang benar, tapi tidak sedikit ingin menampilkan pengakuan dari orang lain dengan cara yang salah. Ikut tawuran, bukan karena ingin tawurannya, tapi ingin diakui bahwa saya ini sudah mulai naik kepada kedewasaan. Ada yang ikut misalnya mohon maaf ya, konsumsi hal-hal yang tidak dibenarkan, minuman keras, ada yang menggunakan narkotik, ada yang macam-macam. Sebagian dari mereka motivasinya untuk menunjukkan kepada orang lain saya sudah mulai dewasa. Ada lagi yang lain, mohon maaf, sudah mulai mengkonsumsi yang tidak biasanya dikonsumsi. Ada yang merokok, ada yang macam-macam. Sekarang kalau ditanya, bukti kedewasaan merokok dan seterusnya. Ada sesuatu yang kurang tepat ketika itu digunakan dalam dunia kedewasaan. Jadi sebagian anak-anak muda dunianya ketika ingin eksis dipahami dia akan mendekat pada sesuatu yang tidak biasa. Tapi yang ini lain, pemuda ini tidak seperti kebanyakan. Ini pemuda yang disifati oleh Nabi melalui satu hadis yang cukup panjang, tapi Nabi memberikan jaminan. Pemuda semacam ini kata Allah melalui lisan Nabi SAW, dia memiliki sifat yang luar biasa, dan nanti saking luar biasanya di akhirat nanti saat suasana hisab begitu menegangkan, orang itu sudah nggak peduli, sudah nggak ingat maksudnya mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Saking dahsyatnya, capek, panas, keringat sudah bercucuran, dan orang sudah mengatakan cepat hisab, cepat hisab. Tapi ada 7 golongan yang santai aja, nungguin santai gitu. Masya Allah, kelasnya spesial. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat orang lain merasakan kesulitan dalam suasana hisab. Siapa 7 golongan itu? Di antara mereka ada orang-orang disebutkan oleh Nabi, syabun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada anak-anak muda, ada orang-orang yang menjelang dewasa. Ini agak unik. Orang lain sibuk dengan dunia kedewasaannya untuk menunjukkan eksistensinya, tapi orang-orang ini justru hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya terikat dengan masjid. Masjid itu kalau disebutkan dalam Quran atau dalam hadis, itu gambaran syiar yang mendekatkan dengan Allah. Jadi kalau disebutkan masjidnya, maksudnya jalan untuk mendekat kepada Allah. Ya, antum mau sholat misalnya, ya bahasa Qurannya kalau ada panggilan dari masjid, maksudnya sholatnya. Quran surah ke-7 misal ayat 31, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan penampilan terbaikmu. Maksudnya apa? Maksudnya untuk bersiap-siap menunaikan sholat, pendekatan kepada Allahnya. Jadi ada pemuda-pemuda ahli masjid. Kalau bahasa sekarang, ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Nah, halo? Ya, ada pemuda Real Madrid, ya baru menang dengan Ajax Amsterdam 2-1. Ada pemuda Real Masjid, maksudnya hatinya terikat dengan Allah. Dia nggak suka kalau kumpul-kumpul ada yang Allah kemudian tidak sukai, dia hindari. Dipaksa-paksa ikut, dia menolak. Kadang-kadang dengan cara yang halus untuk menghargai orang lain, lalu dia berdakwah dengan cara yang lebih lembut. Diajak misalnya main ke diskotik, aduh mohon maaf nih perut saya sedang nggak enak, nanti saja ya. Wah, begitu dia hindarkan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan teman-teman saya dari pergaulan yang tidak baik itu. Kemudian pelan-pelan dia ajak, dia pergi ke masjid, dia pergi untuk ibadah. Diajak ke tempat maksiat, dia tinggalkan. Diajak kumpul-kumpul gak jelas, dia jauhi. Bahkan yang paling dahsyat, ketika dipaksa mereka ini untuk kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang untuk berbuat yang tidak baik, mereka menghindari itu walaupun taruhannya adalah nyawa. Pernah terjadi di satu masa, ada pemuda yang sudah mulai tumbuh dewasa. Dalam bahasa Arab disebut dengan fata. Fata, kemudian alif bengkok. Jamaknya disebut dengan fityah. Fityatun. Beberapa orang pemuda. Nah, kalau beberapa sudah lebih daripada 3, ya kalau fityah itu sudah lebih daripada 2. Bisa 3, 4, 5, bisa 6, 7, atau lebih daripada itu. Fityatun. Jadi ini menarik nih teman-teman. Ini manhaj dari Quran.
Ya kata Al-Quran, ada beberapa pemuda kompak, bikin grup. Loh, kalau nuansa sekarang, pemuda, pemudi, ya yang akhwat, yang teman-teman ikhwan, ya itu kompak bikin grup mereka. Bikin grup untuk menjadi soleh. Kalau sekarang ada pemuda hijrah, ada pemuda hijaiyah gitu kan. Nah, ada pemuda lain lagi gitu kan. Ada macam-macam lah. Pokoknya dibikin grup-grup bagaimana caranya dekat dengan Allah. Ya, 1 bikin, 2 bikin, 3 bikin, 4 bikin. Ternyata isyarat dalam Al-Quran, kalau orang-orang ingin mendekat kepada Allah dengan gerakan berjamaah, itu setidaknya akan lebih mudah dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Beda kalau antum sendiri-sendiri ke masjid masing-masing, ke taklim masing-masing, itu suasana kenikmatannya gak terlampau terasa. Coba dah kalau antum bikin grup misalnya, ya grup berangkat ke pengajian, orang-orang yang dari Tangerang kumpul bareng-bareng, teman-teman yang dari BSD kumpul bareng-bareng, baik BSD yang asli dari Tangerang ataupun yang Bekasi sonoan dikit, ya ada Tambun, di Tambun itu nanti ada kampung cerewet, kampung siluman, kampung macam-macam, kumpul jamaah pemuda kampung siluman. Wah, datang. Betul ada itu, nggak percaya main ke Tambun, ada kampung siluman. Saya pernah datang pertama kali dari Libya ke Indonesia, kemudian ke Bekasi berdakwah, ada undangan berdakwah di kampung siluman. Undangannya datang Ustadz Adi Hafizahullah. Ya, kami berharap Ustadz berkenan mengisi ya materi ceramah, tempatnya di kampung siluman. Saya bilang, siapa pesertanya ini? Begitu nyampe ke sana ternyata alhamdulillah manusia. Ada lagi kampung cerewet kan sampingnya. Nah, saking kagetnya bunyi itu isyarat menunjukkan masuk waktu Isya. Jadi pertama, Quran mengisahkan ada para pemuda yang sangat hebat, mereka kompak bikin grup untuk mendekat kepada Allah. Tapi ternyata ketika ingin mendekat itu, mereka mendapatkan ancaman dari salah seorang raja yang zalim. Kalau kamu berlari dari saya, kami akan eksekusi. Kemanakah mereka pergi? Apa doa mereka? Seperti apa pertolongan Allah? Itu yang kita saksikan setelah menikmati dan menunaikan sholat. Mereka kompak membuat grup supaya mereka dekat dengan Allah. Tapi tak diduga ternyata kekompakan mereka untuk mendekat kepada Allah tidak mendapatkan sambutan positif dari orang-orang yang punya kemudian kuasa di sekitarannya. Sampai rajanya memaksa rakyatnya untuk tunduk pada peraturan yang zalim itu, hingga para pemuda ini kompak untuk meninggalkan wilayah yang dimaksudkan, berlindung mereka. Ini memang fitrah. Jadi sunnahnya begini, kalau Anda berada di lingkungan yang lingkungan ini aman untuk menunaikan ibadah, nyaman Anda untuk mendekat kepada Allah, sholat nyaman, taklim nyaman, ada di masjid nyaman, ada AC-nya tenang, AC mati bisa kipas-kipas ya, tapi masih nyaman. Nah, maka kalau semua tempat itu mendapatkan sifat demikian, sifatnya kata Nabi, jangan hijrah, jangan pindah. Hadisnya jelas, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah terbuka tempat itu. Di tempat itu muncul kemudian kemudahan-kemudahan untuk mendekat kepada Allah. Walaupun hadis ini ada yang mengartikan Fathu Makkah, tapi maknanya menjadi luas. Dalam Fathu Makkah itu Makkah dibuka, yang sulit ibadah jadi hilang, berhala-berhala dikeluarkan, nikmat tawaf nikmat, sholat nikmat, segala nikmat, bahkan pahala jadi 100.000 ketika sholat di Masjidil Haram. Maka orang yang mendapatkan itu jangan pindah lagi. Kenapa? Saat dia ada di situ pahalanya meningkat, akses ibadahnya kuat, tiba-tiba pindah ke tempat lain yang belum tentu mendapatkan kenikmatan serupa. Rizki itu udah diatur, tapi kan yang belum teratur pahalanya dan surganya. Nah, ini yang jadi persoalan. Udah tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalnya, ya. Nah, walaupun di Bogor pun enak, sejuk, nyaman gitu kan. Tapi kalau itu membuat Anda bekerja lagi 2 kali lipat untuk mendapatkan kenikmatan semula, maka yang terbaik tinggallah di tempat itu. Sama persis hikmahnya, bukan hanya Mekah, Anda sekarang mendapatkan pekerjaan. Di tempat itu sholatnya enak, baca Qur'annya nyaman, kebutuhan hidup terpenuhi. Maka kalau bisa jangan pindah pekerjaan karena tidak mudah merangkai itu kembali. Tapi kalau di situ Anda kesulitan, ada gangguan, sering diajak maksiat, datang ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan, bahkan mohon maaf menjauh dari kedekatan kepada Allah. Mau sholat susah, mau baca Quran dilarang, tempat-tempat penuh dengan maksiat. Maka sunnahnya pergilah ke tempat lain untuk mendapatkan kemudian nuansa-nuansa kedekatan kepada Allah. Maka para pemuda ini menempuh sunnah yang kedua,
Karena pada kondisi yang pertama sudah tidak memungkinkan. Maka berangkat mereka mencari tempat berlindung, itu pun dikejar-kejar oleh pasukan raja yang dimaksudkan. Maka dalam tempat perlindungan ini apa yang mereka dapatkan? Belum sempat menemukan tempat untuk berhijrah, yang ada di hadapan hanyalah sebuah gua. Gua dibagi dua bagian. Ada gua yang sifatnya ruangannya itu terlampau sempit, yang mungkin hanya bisa dihuni, maksudnya ditinggali, dimasuki oleh 1-2 orang saja. Kalau 1-2 orang cukup ada di dalamnya, maka guanya dalam bahasa Arab disebut dengan gharun. Idhuma fil gharun. Karena itu Nabi pernah bertahannuts di salah satu gua di Gunung Cahaya. Gunung bahasa Arabnya Jabal, ya, cahaya nur, maka disebut dengan Jabal Nur. Jaraknya sekitar 6-7 km dari rumah Nabi, melewati 5 bukit. Saya pernah naik sampai ke atasnya. Maka Anda temukan di atas itu turun sedikit ke bawah. Jadi kalau ini misalnya guanya, ini misalnya gunungnya, sekitar 700 meter dari bawah ke atas, Anda sudah naik ke atas sini, turun sedikit ke arah sini. Begitu Anda turun ke sini, temukan gua di sini. Batu-batunya menghadap ke arah Ka'bah, ke kiblat begini. Nah, di sini ada ruangan. Dan ruangannya nggak terlampau luas, cuma cukup untuk 1-2 orang. Maka di situ disebut, nanti ada tulisan di atas ya, gharu Hira, gua Hira. Bahasa Arab yang menggunakan kata gharun. Tapi kalau dalamnya agak luas, bisa beristirahat, ya, bisa selonjoran kaki sambil tiduran. Bukan cuma 2 orang, 3, 4, 5 orang, 6 orang, 7 orang, misal. Beberapa orang bisa masuk. Maka itu kemudian istilahnya berubah dari kata gharun menjadi kahfun. Kahf. Kalau yang dimaksudkan gua yang ini bukan gua yang lain. Yang dimaksud yang ini nih guanya, bukan gua yang lain. Guanya ada di tempat ini, bukan di Indonesia, bukan di Karangbolong, bukan di NTB, bukan di mana-mana, tapi di tempat ini. Ada yang menduga di bagian dekat Yordania. Ada yang menduga di tempat yang lainnya. Yang penting ditetapkan di tempat ini, bukan yang lain. Maka tambahkan alif lam ke dalam kalimat itu menjadi al-kahf. Alnya ma'rifah untuk mengkhususkan gua yang ini, bukan yang lain. Surah ke-18 disebut dengan surah Al-Kahf. Untuk memberikan pesan, ada gua khusus, bukan gua yang lain-lain. Gua tertentu yang di dalamnya luasnya cukup untuk beberapa orang. Itulah yang ditemukan oleh para pemuda tadi. Ketika berlindung dari kejaran raja yang zalim dan pasukannya, mereka menemukan gua itu. Maka dirangkai itu informasinya oleh Al-Quran. Di Quran surah dengan namanya surah ke-18 Al-Kahf. Ini inti surahnya. Perhatikan baik-baik. Lihat ayat 10-nya. Idh awal fitsyatu ilal kahfi. Lihat baik-baik. Idh awal fitsyatu ilal kahfi. Tadi saya terangkan, kalau satu orang disebut dengan fata. Innal fata man yaqulu ha anadha wa laysal fata man yaqulu kana abi. Pemuda yang hebat itu ialah pemuda yang mandiri, yang mengatakan, nih saya bertanggung jawab. Kalau ibadah saya kerjakan, diberi amanah saya tunaikan. Bukan pemuda yang mengatakan ketika disoal, nih bapak saya. Kenapa kamu begini? Jangan macam-macam. Bapak saya begini ya, bapak saya begitu ya. Nah, itu kalau yang seperti itu bukan pemuda. Satu orang fata, banyak orang fityah. Ada beberapa pemuda ketika berlindung tiba-tiba mereka menemukan tempat cuma satu, gua, cukup untuk beberapa orang. Maka kata Quran, idh awal fityatu, ini persoalannya. Orang selalu mengatakan idh itu dengan dua, satu ingat, dua ketika. Idh ketika, idh ingat. Padahal kata idh itu bukan sekedar menunjuk makna ketika pada sesuatu yang telah berlalu, atau ingat pada sesuatu yang ingin diingat. Tapi kata idh dalam ilmu nahu juga menunjuk makna pahami, dalami, pelajari. Seakan-akan Allah ingin katakan pada kita, hei, saya mau kisahkan pada kalian kisah para pemuda yang berlindung di gua karena kejaran orang-orang yang ingin menzalimi. Tidak ada tempat lain kecuali gua ini. Lalu kalian pelajari ya, pelajari, pahami, dalami. Ketika mereka cuma menemukan gua itu yang cukup untuk beberapa orang itu, persoalannya, maaf, makanan, bekal tidak mencukupi. Saya mau tanya nih, kalau di gua itu terang atau gelap? Tuh dari mana? Siang terang, malam gelap.
atau siang cahaya tidak ada, gelap, tidak masuk, gelap. Yo, sekarang mari kita lukiskan suasananya. Satu, kita sepakati dulu, gua itu tidak terlampau luas seperti kita sekarang. Walaupun cukup beberapa orang, ya namanya gua, ya gua. Walaupun cukup beberapa orang, ya gua. Maksudnya apa? Ya tempatnya pasti terbatas. Yang kedua, suasananya nggak seperti di rumah. Ya gua, nggak percaya, masuk gua. Coba lihat, bagaimana keadaannya? Belum tentu ada cahaya. Sekalipun ada, terbatas sifatnya. Nanti kita lihat beberapa ayat-ayat turunannya. Terbatas, cahaya terbatas, bekal pun terbatas. Dan sangat dahsyat dari keterbatasan itu, kan mereka sedang dikejar-kejar. Kalau nampak ketahuan di hadapan, sudah. Taruhannya bukan sekedar ditangkap, nyawa taruhannya. Wafat. Maka mereka tidak ada pilihan lain kecuali bersembunyi di situ. Dalam keadaan ini, tempatnya di gua, keadaannya sangat terbatas, bekalnya juga terbatas, cahaya tidak banyak, singkatnya sulit, bukan cuma sulit, sulitnya adalah double, luar biasa. Awas, RS7, ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Sempit, sulit, dan ketika keluar taruhannya nyawa. Maka apa yang terjadi ketika dihadapkan pada seperti itu? Ingat, jangan lihat guanya, karena nanti ketika Anda diberikan hikmahnya, Allah memberikan gambaran, bukan guanya yang penting, suasananya yang mesti Anda ketahui. Karena ada orang gak masuk gua, masuknya rumah yang luas. Masuk rumah luas, tempat tidurnya enak, tapi dia gak bisa menikmati, karena dia sedang dihadapkan pada persoalan seakan-akan dikejar sesuatu sehingga semua terasa sempit. Ke kantor, padahal mobilnya enak, naiknya Mercy, tapi rasa angkot. Selalu ada goncangan. Naik angkot ada goncangan, wajar. Ini naik Mercy yang tenang, tapi hatinya berguncang. Dagdikduk tidak karuan, seperti di bahu jalan menemukan polisi. Psst. Tibalah rasa perasaan cinta itu. Cinta itu kan perasaan dagdikduk, kan ada tegangan tinggi. Terbagi dua bagian. Cinta yang mendekat kepada jodoh, yang kedua bertemu polisi di jalan.